Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Zamzami, santri dari kelas Luho semester 3 Madrasah Diniyah Darut Taqwa tingkat Ulia tahun pelajaran 2023. Di sini kami akan menjelaskan tentang bab idnab dari pelajaran Balaghah yang diambil dari kitab Jawahirul Maknun. Sebelum kami langsung menjelaskan tentang nazam pembagian idnab, kami akan menjelaskan terkait pengertian idnab terlebih dahulu. Idnab adalah ta'diyatul makna bi'ibarati zaidati ma'al faidati, yaitu menyampaikan makna dengan ungkapan yang lebih panjang bi'ibarati zaidati ma'al faidati serta mempunyai faedah. Pembagian idnab di sini nazamannya akan kami baca. Yaji'u teko opo idnab bil idhohi kelawan pertelo ba'dal labsi ing dalem sause nyamarake li syaukin krono merontokake same au tamak kunin utawa ngongangake makna binafsi ing dalem atine same. Waja'a lan teko opo idnab bil iholi kelawan tumandang watadhili lan ngiring-ngiringake takririn lan balen-baleni i'tiradin lan lelawanan au takmilin utawa nyampurnakake. Yud'a den arani apa idnab bil ihtirasi kelawan badhek ihtiros wa tasmimi lan badhek tasmim. Waqaf widit takhsisi lan ngenutake ing lafadz kang duweni makna khusus, zat ta'mimi ing lafadz kang duweni makna umum. Yang pertama ada al-idhahu ba'dal labsi. Al-idhahu ba'dal labsi yaitu menjelaskan makna yang dikehendaki oleh mutakallim setelah sebelumnya disamarkan, karena hal itu lebih menetapkan makna dalam hati. Karena mukhatab mengetahui makna dalam dua bentuk, bentuk yang pertama yaitu samar atau belum jelas, dan bentuk yang kedua menjelaskannya. Di sini ada contoh, wa qadaina ilaihi dzalikal amra anna tabiru haula'i maqtu'um musbihin. Quran surat Al-Hijr ayat 66, yang artinya, dan telah kami wahyukan kepada Lut perkara itu, yaitu bahwa mereka akan ditumpas habis di waktu subuh. Di lafadz dzalikal amru di sini menjelaskan makna yang dikehendaki mutakallim setelah sebelumnya disamarkan. Jadi sebelum dzalikal amru wa qadaina ilaihi itu sama. Dan lebih dijelaskan di annada biroha ulai maqtu'um musbihin. Itu adalah penjelasan dari al-idahu ba'dal. Yang kedua ada al-iholu. Al-iholu yaitu mengakhiri kalam dengan lafadz yang memberikan suatu faedah, yang seandainya lafadz itu faedah kalam sudah sempurna seperti makna mubalaghah. Contoh di sini ada Quran surat Yasin ayat 20 sampai 21 yang berbunyi ittabi'ul mursalina ittabi'una ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Yang artinya ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu dan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, di situ wahum muhtadun itu menjelaskan tentang ihor, yaitu mengakhiri kalam dengan lafadz yang memberikan suatu faedah. Orang yang diberikan petunjuk itu merupakan suatu faedah dari lafadz tersebut. Yang ketiga ada tahyil. Tahyil yaitu mengiringi suatu jumlah dengan jumlah yang lain yang mengandung maknanya jumlah sebelumnya karena untuk tujuan mengokohkan, tapi untuk memperkuat atau menguatkan. Di sini ada sebuah contoh, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu
innal batila kana zahuqa. Quran surat Al-Isra ayat 81. Di sini ada lafaz innal batila kana zahuqa, yaitu menguatkan dari ayat sebelumnya atau lafaz sebelumnya. Kita lanjut ke takrir. Takrir yaitu menentukan suatu makna dua kali atau lebih karena bertujuan untuk mengukuhkan atau takkid. Di sini ada contoh kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun, yang artinya jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat dari perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahuinya. Jadi mengulang lafaz dengan adanya tujuan tertentu di kata tsumma kalla itu untuk menguatkan atau mengukuhkan, supaya memang memang benar-benar apa yang diinstruksikan itu dilakukan. Untuk selanjutnya yakni ada i'tirad. I'tirad yaitu mendatangkan suatu jumlah atau lebih di antara dua perkara yang saling menetapi karena adanya suatu faedah. Contohnya di sini ada lafaz inna rabbaka fa'alun lima yurid. Quran surat Hud ayat 107. Yang artinya sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Kata fa'alun itu merupakan sisipan dari dua perkara yang mana memasukkan sisipan tersebut untuk tujuan tertentu karena berfaedah. Yang selanjutnya ada takmil. Takmil yaitu apabila di dalam kalam yang memberi pengertian kesalahpahaman didatangkan lafaz yang menolak kesalahpahaman tersebut. Jadi takmil atau ikhtiros dalam istilah lain terjadi ketika mutakallim menghadirkan suatu makna yang dimungkinkan akan dicela, lalu ia mengerti dan menggantinya dengan suatu makna yang menolaknya. Di sini ada contoh azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina. Di sini Quran surat Al-Maidah ayat 54. Yang artinya yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin dan yang bersikap keras terhadap orang yang kafir. Nah, ini untuk menyempurnakan, menghindari dari kesalahpahaman. Intinya itu. Lanjut kita ke tasmim sekarang, yaitu apabila didatangkan dalam jumlah kalam yang tidak ada dugaan kesalahpahaman suatu fudloh, maka maf'ul bi, hal dan tamyiz karena adanya suatu faedah seperti mubalaghah dalam memuji. Contohnya di sini ada lafaz wa yut'imuna at'am 'alal hubbihi miskinan wa yatiman wa asiron. Quran surat Al-Insan ayat 8. Yaitu untuk mendatangkan kalam yang tidak ada dugaan kesalahpahaman atau suatu jumlah. Kita lanjut ke dzikrul khos ba'dal am. Dzikrul khos ba'dal am artinya adalah menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Di sini ada contoh ijtihadu fi durusikum wal lughatil arabiyyah. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam belajar, terutama dalam pelajaran bahasa Arab. Faedahnya yaitu mengingatkan atas keutamaan lafaz yang khusus, seolah-olah karena keutamaannya ia seperti jenis yang berbeda pada lafaz sebelumnya. Jadi menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Ijtihadu fi durusikum, pelajaran wal lughatil arabiyyah, terlebih dalam pelajaran bahasa Arab. Dan yang terakhir ada contoh dzikrul am ba'dal khos, yaitu menyebutkan makna umum setelah khusus. Ada contoh dari Quran surat Nuh 28 yang berbunyi Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'mininan walil mu'minina wal mu'minati. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, kedua orang tuaku, orang yang masuk rumahku dengan beriman,
dan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Ini terlihat makna umumnya disebutkan terlebih dahulu, baru makna khususnya. Cukup sekian mungkin yang bisa kami jelaskan dari pelajaran Idnab. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.